Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi bersama saya Ahmad Gofar Mulyanto dalam acara talk show di Akmala TV. Alhamdulillah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik masalah bagaimana menciptakan liburan yang membawa kebahagiaan, baik itu kebahagiaan buat para santri maupun kebahagiaan juga untuk para orang tua di rumah. Nah, kali ini kita bersama Bunda Nurlela sebagai narasumber dan juga ada perwakilan dari kakak-kakak santri siswa-siswa SMA IP Akmala Sabila. Jadi kita akan membicarakan bagaimana kesan liburan dari kakak-kakak siswi SMA IT Akmala Sabila selama 3 pekan di rumah, dan juga nanti insya Allah akan ada penyampaian dari Bunda Lela mengenai bagaimana liburan yang membawa kebahagiaan. Baik, langsung saja kita akan bertanya kepada narasumber kita ini, kakak-kakak dari SMA IT Akmala Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Alhamdulillah kakak, setelah sekian bulan tidak pulang ke rumah ya di pondok pesantren, kemarin setelah bagi rapat semester ganjil, kakak diperkenankan untuk libur ya, melaksanakan liburan di rumah selama 3 pekan ya. Nah, mungkin 3 pekan itu akan membawa kesan tersendiri, terutama setelah kakak mondok ya. Mungkin waktu kemarin kakak tidak mondok ketika SMP. Nah, ini kan kakak masuk SMA, kemudian SMA-nya mondok, dan itu langsung 6 bulan lagi. Maksudnya 1 semester itu tidak pulang-pulang. Kemudian pulang ke rumah melaksanakan liburan 3 pekan. Nah, Ustaz ingin bertanya ini, bagaimana kesan liburan kakak selama di rumah selama 3 pekan ini? Boleh nanti yang pertama dimulai dari kakak Marsha terlebih dahulu. Ya, silahkan kakak Marsha. Oke, izin menjawab Ustaz Bunda. Jadi selama liburan tuh kan emang karena pandemi juga ya. Ditambah lagi baru 1 semester gitu bareng sama teman-teman di pondok gitu. Yang rasanya jelas ya karena pandemi juga, jadi nggak bisa kemana-mana, liburannya di rumah aja. Lebih banyak ngabisin waktu di rumah bareng keluarga, terus juga ya ngerasa kesian lah mungkin karena nggak ada teman-teman sih, kan biasanya 1 semester itu kan lebih banyak waktu sama teman-teman, ini di rumah sepi gitu, sendirian aja. Kalau untuk pembelajarannya ya nggak ngebayangin gitu kalau yang lain kan belajar bahkan yang daring gitu kan, belajarnya dari rumah itu tuh nggak terlalu efektif gitu dibanding sama belajar yang tatap muka langsung gitu. Oke, terima kasih kakak Marsha. Nah, boleh sekarang giliran kakak Selfie. Kesan liburan Selfie kemarin, karena di SMA IT Akmala Sabila ini akan bikin lomba tuh nanti besok kebetulan besok. Jadi waktu liburan kemarin di Akmala Sabila ini kita tetap dipacu buat produktif, buat tetap belajar walaupun liburan. Tapi liburan yang Selfie rasakan di rumah, walaupun belajar enjoy, masih kayak nggak terlalu bikin tekanan banget. Tapi memang Selfie mungkin karena di kampung jadi kan sinyalnya tuh ya iya jaringannya jadi agak terhambat mungkin dari jaringan, tapi masih bisa tetap berjalan. Jadi saat itu nggak ngebayangin teman-teman Selfie yang deket gitu rumahnya sama Selfie udah jaringannya seperti itu, terus setiap hari berlangsungnya itu daring terus. Nggak kebayang kalau misalkan mati lampu mungkin sinyalnya jadi nggak ada, terus dia gak ngikutin pelajaran, hujan, itu kan kayak gak kebayang banget. Terus untuk kegiatan liburannya, karena di Akmala Sabila ini kegiatannya padat kan, maksudnya ada aja kegiatan, jadi Selfie tuh pas di rumah tuh nggak terlalu bingung abis ini ngapain
aja mungkin karena di pondok udah ada biasanya jam segini ngelakuin ini, jadi di rumah juga iya masih ada terstruktur walaupun liburan. Seperti itu mungkin Ustaz. Oke, terima kasih Kakak Marsha dan Kakak Selvia atas sharingnya tentang liburan. Jadi itulah jadi tanggapan atau bagaimana liburan kakak-kakak tadi dari SMP SMA ITE Akmal Sabilas. Dan tadi juga kita dapat informasi ternyata kakak-kakak SMA ITE Akmal Sabilas ini di rumah walaupun liburan ternyata tetap belajar ya mereka, karena katanya itu kan akan menghadapi ada perlombaan olimpiade katanya. Jadi walaupun di rumah liburan tapi tetap dengan ustadznya, dengan bundanya yang dari sekolah ini melaksanakan latihan untuk menghadapi olimpiade. Nah, tadi sudah dipaparkan mengenai bagaimana menjalani liburan di rumah. Nah, itu tanggapan dari kakak-kakak SMA ITE Akmal Sabila. Nah, sekarang giliran Bunda Lela memaparkan bagaimana sih menurut pandangan Bunda Lela untuk mengisi liburan atau menjadikan liburan kita itu menjadi liburan yang membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi para santrinya tapi pada orang tua, pada adik, saudara di rumah gitu. Oke. Silakan Bunda Lela. Iya. Oke, terima kasih Pak Ustadz Gofar ya. Luar biasa sekali pada siang hari ini ya. Kita bersama dapat bersumpah kembali dengan anak-anakku yang luar biasa, yang hebat-hebat ya. Ternyata nggak menyangka ya selama liburan itu ternyata tidak yang kayak yang dibayangkan adalah liburan itu masa pandemi Pak Ustadz ya. Pikiran jangan-jangan anak-anak dari pagi sampai sore sampai malam dia tidak pernah terlepas dengan gadgetnya, kemudian dia tidak pernah menyentuh ya dengan ngaji Al-Qur'annya, kemudian juga dengan ternyata enggak ya, anak-anak kita luar biasa, kita kasih hapus dong. Juga terima kasih juga ini buat Pak Ustadz Jun ya selaku guru di mata pelajaran kimia ya. Beliau bisa tetap dan terus mendampingi ya walaupun melalui daring ya. Saya hapus dan untuk Ustadz Jun ya, luar biasa ya. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Ustaz ya, yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah pada hari ini ya kita sudah mempersiapkan ya untuk memasuki di semester 2, diberikan kesehatan oleh Allah ya. Sehingga pada hari ini kita dalam keadaan seger ya, lihat anak-anak nih kok begitu. Kayaknya sekarang tambah ya berat badannya ya. Iya, ya kelihatan seperti itu ya. Mudah-mudahan ini betul Pak Ustadz ya. Kalau tadi saya mendengarkan pesan dan kesannya sangat bagus sekali ya. Karena memang liburan itu bagi anak-anak, bagi kita ya, bagi anak-anak itu adalah yang benar-benar ingin memberikan sesuatu yang ya kepada keluarga ya, kebahagiaan ya, ya kangen ya, nggak kangen ya sama mama, sama ayah bunda, sama adik, sama kakak yang punya kakak sudah barang tentu seperti itu ya. Dan memang ketika kita meluapkan ya kekangenannya ya, yang selama ini selama berapa Kak? 3 bulan ya Kak ya? Hampir 3 bulan ya, kakak nggak pulang kemarin ya. Oh 4 bulan ya, subhanallah 4 bulan. Bayangkan mondoknya baru loh tadi ini. Kalau saya melihat ini dua kakak ini baru kan Kak ya? Nah, jadi ya baru pertama kali mereka ini dari keluar SMP negeri ya. Tapi beliau sangat adaptifnya cepat banget loh. Bisa beradaptasi dengan lingkungan pesantren itu yang sangat luar biasa sekali. Saya bangga, saya bahagia ya ketika para siswa SMA itu memang tidak diragukan lagi, mereka punya kesungguhan ya, sehingga 4 bulan hanya baru pulang kemarin Ustaz ya. Jadi saya yakin mudah-mudahan dengan mama ayah bunda ya Kak ya, di rumah juga kakak merasa bahagia sekali ya. Ternyata apalagi kebahagiaan ketika ini tadi ya, yang tadinya kakak-kakak ini pada saat di rumah sebelum berangkat selama 4 bulan ini mungkin
mereka masih yang kayak belum, tadi kata kakak Selfie, kayaknya kalau di rumah itu ketika setelah saya berada di pondok, kita sudah jadi apa yang di pondok tuh jam segini, apa kegiatannya, ternyata kebawa-bawa di rumah gitu loh. Itu yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi memang itu membuktikan bahwa kebiasaan ala bisa karena biasa gitu loh. Tadi ya, jadi sangat-sangat luar biasa sekali. Yang tadinya nggak biasa yang kayak ngaji tiap hari ya, ternyata ketika pulang itu ngaji. Terlebih-lebih juga ya, anak-anak ini kan saya yakin kan, kalau SMA itu bukan pikirannya bukan anak SD ya, anak SMP yang baru, tapi mereka sudah berpikirnya sudah lebih dewasa gitu loh. Ingin rumah itu ketika pulang itu betul-betul orang tua itu merasa bahagia dan senang, bahkan ya sangat orang tua itu ketika anaknya datang, ya Allah kok anak sudah seperti ini, sudah banyak perubahan kan begitu ya, subhanallah perubahannya tadi ya, misalkan yang dia yang tadinya sholat ya masih lalai pulang ke rumah gitu kan. Nah, ini akan menjadikan bahwa ketika pulang juga mamahnya kayaknya, aduh kok kayaknya sebentar banget ya, baru kemarin papa kan udah pulang ke sini lagi, mama masih kangen. Ternyata bahagia ketika berada bersama-sama. Namun juga orang tua juga kan berpikir lagi bahwa memang ketika waktu libur itu sudah selesai, maka otomatis harus mengikhlaskan kembali kan untuk datang ke sini kan begitu. Jadi kalau Bunda Lela ingin menyampaikan kepada kakak ya, dan kepada kakak-kakak semua yang masih ada di rumah kan, hari ini masih di rumah, insya Allah mereka yang SMP itu ya, SMP insya Allah mungkin besok hari ya, kayak besok hari hari Minggu mereka sudah datang kembali ya. Jadi ya Bunda Lela tuh merasa Pak Ustadz ya diingatkan ya dalam ya Al-Quran ya, jelas itu kalau kita ingin bahagia ya udah Al-Quran ya kita patokannya ya, kita ingin maju Al-Quran, kita ingin berubah Al-Quran ya. Yang mungkin yang sangat familiar dengan anak-anak itu kakak ya, kakak pernah kan membaca dalam surat Luqman ya kak ya. Nah coba Bunda masih ingat gak kakak surat Luqman? Yuk kita baca sama-sama ya. Ayat pertama, ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Masih ingat artinya? Oh iya, betul kan ya? Nah di situ ya ayat 12 ya, itu sesungguhnya memerintahkan pada kita semuanya ya, agar kita semuanya ya diperintahkan untuk menjadi orang yang bersyukur ya. Apa maksudnya ya? Ya ketika kita berada di ya masa liburan tentu kita harus menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan keluarga ya, dengan handai tolan saudara kita semuanya yang di kampung barangkali pulang ke kampung yang mudik ya. Tentunya ketika kita bersyukur kepada mereka, kepada orang tua ya, kepada keluarga ya, apa yang kita lakukan itu bisa memberikan kebahagiaan buat mereka kan begitu ya. Di rumah itu memang senang ya, walaupun makan itu kalau kumpul keluarga itu senang Pak, apapun yang dimakannya ya, tapi ketika bersama-sama nikmat rasanya. Nah, ya kemudian bersyukur di situ juga ya, apa yang kita sampaikan kepada keluarga kita, orang tua ya tentunya, yang membuat orang tua juga mendengarkan ungkapan kita itu merasa nyaman, senang. Jadi kalau misalkan kakak Marsa, kakak Selfie gitu ya, pada saat di rumah ini ya, orang tuanya atau mama, ayah bilang ya, kakak Selfie, kakak Marsa misalkan ya, meminta untuk ayolah ya kita apalah misalkan kan, punya acara apa, misalkan keluarga atau bukan ya, dia akan mengatakan
oh iya, dia senang sekali. Bahkan apa yang saya bantu ayah, mama, bunda, ya kamu besok siapin ini, oke. Biasa gitu kan anak-anak siap kan gitu ya, biasa anak-anak kita tuh kali ini siap. Nah saya kira yang begitu itu yang orang tua tuh oh iya senang banget itu. Artinya apa? Dia itu bersyukur kepada dirinya sendiri, kepada Allah, kepada dirinya sendiri, dan dia itu apa yang disyukurinya itu ya dengan kesehatannya gitu kan ya. Kemudian dengan dia bisa dipertemukan kembali dengan keluarga ya, dia taat patuh kepada keluarga. Nah ini yang akan menjadikan dampak ya bersyukur untuk diri kita ya. Maka ketika mau pulang itu sudah aduh kakak ya, kakak tuh mau pulang padahal mama masih kangen, tapi mama juga ya harus melepas kakak demi untuk ya kebahagiaan kakak kan begitu. Nah ini ya gitu. Jadi intinya Pak Ustadz ya, mungkin saya ingin kepada kakak-kakak semua yang ada di rumah, mama, ayah, bunda ya, mungkin sesungguhnya inilah yang dikatakan bahwa penanaman karakter kebiasaan baik itu sesungguhnya ya prakteknya itu selain di sekolah adalah di rumah ya. Jadi bagaimana mama, ayah, bunda juga ketika di rumah selalu memberikan kepada anak-anaknya ya, selalu pendidikan yang baik dengan mengingatkan ya, dengan melakukan adanya komunikasi yang baik kepada anak selama di rumah ini gitu kan ya, dengan memberikan misalkan tanggung jawab ya, komitmen, menjalankan komitmen. Ini kan sesungguhnya Pak Ustadz bukan hanya di sini tadi ya. Jadi di rumah juga orang tua harus begitu gitu loh. Jadi jangan sampai persepsi orang tua ketika liburan di rumah ya, ini 3 minggu ini sama sekali anak dibiarkan saja ya. Ya pokoknya udahlah, kamu kan liburan mah udahlah bebas aja, mau apa gitu. Mau sholat mau enggak, udah nanti sholatnya di pesantren lagi. Ini kan tidak benar. Tapi saya yakin ya, orang tua tidak adalah yang menyekolahkan di Akmala, pastinya dia akan ya mempunyai tanggung jawab terhadap ya anak-anaknya ya. Maka kemudian ya pada kakak semuanya ya, juga pemirsa di rumah, anak-anak kakak-kakak semuanya ya, manfaatkan betul memang liburan itu untuk memberikan kebahagiaan pada orang tua, dan yang utama adalah ya kewajiban terhadap Allah tetap dilaksanakan, tidak ada libur ya. Kemudian ya kayak sholat itu ada di rumah, ada tidak ada yang nungguin, tidak ada apa nanti lalat. Nah itu berarti kan ini yang terkadang terjadi ya dalam pembiasaan ini terurai itu karena begitu tadi ya. Jadi intinya memang pada para orang tua ya diharapkan ya memang pada saat liburan itu ya berilah waktu-waktu dia untuk banyak ya berdialog ya, atau juga berkomunikasi, atau juga ya si anak itu kadang curhat ya, sehingga kemudian setelah anak-anak itu memberikan curhat menyampaikan ya misalkan terkait dengan ketika di pondok begini ya mama, kalau anak misalkan ada keluhan ya berikan penguatan lah, berikan motivasi kepada mereka ya, kuatkan mereka ya, sehingga mereka itu insya Allah nanti pas akan kembali lagi seperti yang kakak berdua ini, dia punya motivasi kuat kan, dia punya tanggung jawab kan, mau lomba nih hari besok ya, hari Sabtunya di ITB ya, lomba Olimpiade Sains kan. Jadi mereka ya saya harus, karena saya merasa bertanggung jawab untuk itu, saya harus cepat kembali lagi, sehingga dia udah kembali itu sudah yang tidak kayak gimana, sudah siap ya. Maka kemudian pada mama ayah bunda mohon yang masih di rumah, insya Allah hari Minggu sudah kembali lagi ke sini ya, mungkin saya menyampaikan pesannya ya, waktu 1-2 hari ini ya, tolong mama ya untuk bisa memberikan ya motivasi kepada anaknya ya, agar mereka kembali untuk memiliki siap mental ya. Jadi tidak yang kayak aduh lemas terus mamanya yaudah kamu bawa berangkat enggak nih besok lusa dan sebagainya kan gitu. Nah ini barangkali perlu ya tadi ya, jadi si orang tua itu memang juga perlu ya ada ketegasan ya tadi ya. Nah, biasa kalau anak-anak kan kalau udah lama gitu ya, anak-anak SMP ya juga SMA sejadi ya, aduh kayaknya males-males gitu atau gimana lah kan ya, memang ya mungkin karena kamu sudah terlalu lama ya, jadi anak-anak itu ya harus di luar zona nyaman ya,
Jadi jangan di zona nyaman aja, di luar zona nyaman ya. Kalau di zona nyaman tantangan ya, kayak Ustadz juga sama aja tadi ya. Ustadz selama liburan juga ya kan tetap aja Ustadznya datang ke sini, Ustadz punya tugas. Luar biasa sekali untuk para ustadz di Akmalah Sabila, walaupun libur tidak libur Kak, mereka tetap melaksanakan ya tugas-tugasnya. Saya kira libur itu bukan berarti kita berhenti untuk berpikir, berhenti bekerja, berhenti berinovasi dan berkreativitas, tapi justru ketika kita berlibur tetap kita menjadi orang-orang yang progres, yang dinamis, yang tetap memiliki ya keinginan atau visi-visi yang harus kita perjuangkan ya. Juga untuk besok hari tadi ya, mungkin saya pesan untuk para orang tua ya, kakak-kakak semuanya, jangan lupa untuk besok ya, hari Minggu yang untuk SMP nih ya, mohon untuk diperhatikan ya barang-barang yang harus dibawa ya. Ya selain pakaian ya, juga mungkin ada juga ya terkait dengan pakaian, juga sekarang udah punya pakaian itu kan. Untuk muslimahnya itu ada pakaian perizinan ya, itu mohon bisa dipakai nanti besok itu ya. Nah, jadi cirinya mereka pulang kembali dengan pakaian seragam untuk muslimah ya. Kalau untuk muslimnya saya kira dibebaskan kemeja kan begitu ya. Kemudian selain itu juga ya mohon diperhatikan juga ada hasil tes rapidnya ya. Ya. Jadi kebetulan ya memang kita kenapa kita tidak melaksanakan di sini, karena memang kita ingin kepastian ketika anak sudah ke sini dalam kondisi yang sehat ya. Barangkali itu Ustadz ya, kepada kakak semuanya ya, selamat untuk berjuang kembali ya. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan, kelancaran buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz, itu saja barangkali. Terima kasih ya, alhamdulillah. Itu tadi itulah yang sudah disampaikan oleh Bunda Lela mengenai bagaimana sih liburan kita itu supaya bisa membawakan kebahagiaan. Jadi memang kalau bagi orang tua itu tidak muluk-muluk sebetulnya, melihat ada perubahan yang semakin baik dari anaknya sudah merupakan kebahagiaan. Jadi sekolah di sini di pondok pesantren, para ustadz dan bunda sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik. Jadi membentuk kakak-kakak, karakter kakak-kakak, kemudian kakak-kakak liburan di rumah. Nah, pada saat liburan itulah pasti nanti akan ada perubahan yang lebih baik, dimana yang sudah sering dilakukan di pondok. Nah, dan tugas dari para orang tua di rumah adalah mungkin kalau anak-anak itu kan mungkin kalau ketika tidak ada yang mengingatkan suka agak melenceng sedikit. Nah, tugas mama adalah untuk bagaimana menjaga supaya tidak terlalu kendor, tidak terlalu melenceng dari relnya seperti itu, sehingga apa yang sudah dibentuk oleh para ustadz bunda di pondok itu tidak hilang, akan tetapi nanti tetap tertanam pada karakter anak-anak. Nah, mungkin itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Lela dan juga dari kakak-kakak SMA Akmalah Sabila. Mudah-mudahan nanti bermanfaat buat para pemirsa di rumah, pada mama dan juga para kakak-kakak yang masih berlibur. Insya Allah nanti beberapa hari ke depan kembali ke pondok ya. Terima kasih atas kesetiaannya di Akmalah TV. Tonton terus Akmalah TV ya, nantikan acara-acara yang menarik lainnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih. Saya Ahmad Gufar Mulyanto sebagai pembawa acara, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.